Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Asyari MHI selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran fikih serta teman-temanku semuanya yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya kita dapat berkumpul dalam proses pembelajaran daring ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bikaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dengan harapan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Baik, langsung saja kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Mai Rahmawati Susanti dengan NIM 932122619. Kemudian yang kedua ada Mbak Eka Rofita Sari dengan NIM 932120519. Kemudian yang ketiga ada Mbak Ica Amanah dengan NIM 93212236619. Adapun di sini kita akan membahas mengenai perawat jenazah, yakni yang pertama tentang sholat jenazah, kemudian yang kedua mengenai takziah, dan yang terakhir ketiga mengenai ziarah kubur. Baik, langsung saja kita akan masuk pada materinya. Untuk materi pertama akan saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai sholat jenazah. Materi yang pertama kita akan membahas mengenai apa sih hukum sholat jenazah. Jadi sholat jenazah adalah ibadah yang masyru' dan dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah, di mana bila sudah ada satu orang yang melaksanakannya, maka gugur kewajiban bagi orang lain. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai syarat jamaah, tidak disyaratkan berjamaah. Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Hanabilah juga bersepakat bahwasanya tidak disyariatkan berjamaah dalam sholat jenazah, sehingga sholat jenazah ini tetap sah meskipun dikerjakan secara sendirian atau hanya dilakukan oleh satu orang saja. Kemudian yang B, disyariatkan berjamaah. Sedangkan Al-Malikiyah di sini mengatakan bahwasanya sholat jenazah itu wajib dilaksanakan atau disyariatkan harus berjamaah. Hukum sholat jenazah ini sama seperti Jumat. Bila dikerjakan tanpa berjamaah, maka harus diulang lagi dengan berjamaah. Baik, kemudian yang ketiga di sini kita akan membahas mengenai pensyariatan sholat jenazah. Ada banyak sekali dalil tentang pensyariatan sholat jenazah. Salah satunya yang paling masyhur adalah hadis berikut ini yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah didatangkan kepada Rasulullah SAW jenazah yang punya hutang. Beliau bertanya, apakah dia meninggalkan harta untuk membayar hutang-hutangnya? Kalau ada, maka Rasulullah SAW akan mensolatinya. Tetapi bila tidak disolati, beliau berkata kepada umat Islam, solatilah jenazah saudara kalian. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kemudian juga terdapat hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang artinya tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia lalu disolatkan oleh 3 staf kaum muslimin melainkan doa mereka akan dikabulkan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian materi yang keempat di sini kita akan membahas mengenai keutamaan sholat jenazah. Jadi ada beberapa hadis yang mengungkapkan keutamaan dari sholat jenazah ini. Hadis yang pertama, yang artinya barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatkannya, maka baginya 1 khirat. Lalu barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dimakamkan, maka baginya 2 khirat. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud 2 khirat itu? Rasulullah SAW lantas menjawab, 2 khirat itu semisal 2 gunung yang besar. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Baik, kemudian kita akan masuk pada hadis yang kedua yang artinya anak Abdullah bin Abbas di Khudaid atau di Usfan meninggal dunia. Ibnu Abbas lantas berkata, wahai Quraib, lihat berapa banyak manusia yang mensyolati jenazahnya. Quraib berkata, aku keluar, ternyata orang-orang sudah berkumpul. Aku mengabarkan kepada mereka pertanyaan Ibnu Abbas tadi. Lantas mereka menjawab ada 40 orang.
Kemudian Qura'i berkata, "Baik kalau begitu." Ibnu Abbas lantas berkata, "Keluarkanlah mayit tersebut karena aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia lantas disolatkan oleh 40 orang yang tidak pernah berbuat syirik pada Allah sedikit pun, melainkan Allah akan memperkenankan syafaat untuknya." Hadis riwayat Muslim nomor 948. Kemudian kita akan masuk pada hadis yang ketiga, yang artinya, tidaklah seorang mayit disalatkan oleh sekelompok kaum muslimin yang mencapai 100 orang, lalu semuanya memberi syafaat, maka syafaat tersebut akan diperkenankan. Hadis riwayat Muslim nomor 947. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan hadis keempat, artinya tidaklah seorang muslim yang meninggal lalu disolatkan oleh 3 saf kaum muslimin, melainkan doa mereka akan segera dikabulkan. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud. Kemudian yang kelima, kita akan membahas mengenai tata cara sholat jenazah. Adapun tata cara sholat jenazah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut, yang artinya dari Abi Ummah bin Sahal bahwa seorang sahabat Nabi SAW mengabarkan bahwa aturan sunnah dalam sholat jenazah itu adalah imam bertakbir, kemudian membaca Al-Fatihah sesudah takbir yang pertama secara sir, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, menyampaikan doa khusus kepada mayit, dan kemudian membaca salam. Kemudian yang keenam, di sini kita akan membahas mengenai rukun sholat jenazah. Adapun rukun sholat jenazah ini perlu sekali untuk diperhatikan, karenanya apabila terdapat satu saja rangkaian dari kegiatan sholat jenazah ditinggalkan, maka sholat tersebut akan menjadi tidak sah. Adapun yang menjadi rukun dari sholat jenazah, yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu, kemudian yang ketiga takbir 4 kali, kemudian yang keempat membaca surat Al-Fatihah, kemudian yang kelima membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian yang keenam adalah mendoakan si jenazah, mendoakan untuk jenazah, kemudian yang terakhir adalah salam. Kemudian pada materi ketujuh, di sini kita akan membahas mengenai syarat sah sholat jenazah. Adapun yang menjadi syarat sah sholat jenazah, yang pertama adalah jenazahnya beragama Islam. Kemudian yang kedua, jenazah suci dari najis. Kemudian ketiga, jenazah sudah dimandikan. Kemudian yang keempat, aurat jenazah tertutup. Kemudian yang kelima, jenazah diletakkan di depan. Kemudian pada materi ke-8, di sini kita akan membahas mengenai sunnah dalam sholat jenazah. Yang pertama, mengangkat kedua telapak tangan sampai ke atas bahu, lalu meletakkan di antara dada atau pusar pada setiap takbir. Kemudian yang kedua adalah menyempurnakan lafal niat. Kemudian yang ketiga adalah membaca surat Al-Fatihah, sholawat, dan doa dibaca secara lirih. Kemudian yang keempat, membaca ta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, tidak membaca doa iftitah. Kemudian yang keenam, membaca hamdalah sebelum membaca sholawat. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir, salam. Kemudian untuk materi terakhir di sini kita akan membahas mengenai posisi imam pada saat sholat jenazah. Adapun posisi imam ketika mensolati jenazah adalah sebagai berikut. Jika jenazahnya laki-laki, maka imam berada sejajar pada kepala jenazah. Sedangkan jika jenazahnya perempuan, maka posisi imam maka akan sejajar dengan perut jenazah. Baik, mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk penyampaian materi kedua mengenai takziah akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Ica Amanah. Kepada Mbak Ica Amanah, dipersilahkan. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Meni, yaitu tentang takziah. Di sini saya akan membahas yaitu tentang yang pertama pengertian takziah, yang kedua hukum bertakziah, yang ketiga adab bertakziah, dan yang keempat yaitu hikmah bertakziah. Yang pertama yaitu pengertian takziah. Mungkin teman-teman semuanya pada tahu apa sih yang dimaksud dengan takziah. Oke, di sini saya akan membahas tentang takziah. Bahwa takziah itu bentuk masdar dari azzi, yang artinya itu menyebarkan, menghibur, dan menawarkan kesedihannya serta memerintahkannya untuk bersabar. Di sini dalam arti berduka cita atau berbelasungkawa atas musibah yang telah ditimpa. Dalam konteks muamalah Islam,
Takziah itu adalah mendatangi keluarga orang yang meninggal dengan maksud menyebarkannya dengan ungkapan-ungkapan yang dapat menenangkan perasaan dan menghilangkan kesedihan. Dan takziah itu dapat dilakukan sebelum atau sesudah jenazah dikuburkan. Tetapi hal yang baiknya itu jenazah itu sebelum jenazah itu dikuburkan, dan waktunya itu selama 3 hari. Adapun tujuan dari takziah yaitu menghibur keluarganya yang ditinggal agar tidak meratapi kematian dan musibah yang diterimanya. Apabila jika tidak dihibur, maka keluarga almarhum bisa menangis dan susah. Dengan adanya keadaan demikian, menurut satu riwayat, yaitu akan memberikan pengaruh yang tidak baik terhadap almarhum ataupun almarhumah. Takziah juga merupakan mau'izah atau nasihat bagi pelaku takziah agar mengingatkan kematian dan bersiap-siap mencari bekal hidup di akhirat. Karena dapat diketahui bahwa maut itu datang tanpa memandang umur dan waktu. Kedatangan tak dapat ditunda dan diajukan. Sehingga dapat diketahui bahwa pengertian takziah yaitu takziah merupakan suatu perbuatan yang terpuji sebab orang yang telah ditinggal mati dalam keadaan sedih. Maka kita sebaiknya datang untuk menghibur dan memberikan nasihat, untuk memberikan kekuatan mental agar keluarga yang ditinggalkan itu tetap sabar, tabah dan menerima atas ujiannya. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika shalawatum min rabbihim warahmatun wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah maka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya yaitu sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada Allah lah kami kembali. Adapun yang kedua yaitu tentang hukum takziah. Hukum takziah itu yaitu disunahkan sekalipun kepada seorang muslim, yaitu non muslim yang tidak memerangi. Adapun orang yang melakukan takziah adalah mereka yang mampu merasakan kesedihan atau duka yang dialami saudaranya. Hal ini jelas termasuk dalam kategori amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu yang artinya merupakan salah satu fundamental ajaran Islam. Lebih dari itu, takziah adalah aplikasi dari sikap saling menolong dan bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Adapun yang ketiga yaitu tentang adab takziah. Yang pertama yaitu menghibur yang kena musibah. Menghibur keluarga mayit itu sangat dianjurkan supaya keluarga mayit itu bisa bersabar terhadap takdir Allah yang telah ditentukan oleh Allah. Yang kedua yaitu tentang bersikap sopan dan berbicara dengan santun. Yang ketiga yaitu mengikuti penyelenggaraan jenazah. Dengan mengikuti penyelenggaraan jenazah, yang pertama yaitu ikutilah upacara seperti menyolati mayit. Yang kedua yaitu sempurnakanlah dengan mengantarkan jenazah hingga sampai ke makam. Yang keempat yaitu dilakukan kepada siapa saja yang kena musibah, bukan hanya orang-orang yang tertentu saja. Yang kelima yaitu disunahkan untuk membuat makanan bagi keluarga mayit. Selanjutnya yaitu yang keempat hikmah takziah. Hikmah takziah yang pertama yaitu orang yang melakukan takziah adalah mereka yang mampu merasakan kesedihan atau duka yang dialami saudaranya. Yang kedua yaitu yang sering melakukan takziah, seseorang terdorong untuk bermuhasabah diri atas aktivitas yang telah dilakukannya sehingga tumbuh keyakinan akan kedatangannya kematian. Yang ketiga yaitu meringankan beban musibah yang diderita tuan rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan
materi yang selanjutnya, yaitu di sini saya akan membahas tentang ziarah kubur. Nah, ziarah kubur ini berasal dari kata zaro yazuru ziarotan, yang artinya mengunjungi atau menziarahi. Nah, secara istilah, ziarah kubur adalah yaitu mendatangi tempat keramat atau yang disebut itu sebuah pemakaman. Nah, itu dengan tujuan untuk mendoakan si mayat tersebut untuk layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa gitu. Ziarah kubur ini yang dahulunya tidak diperbolehkan sekarang menjadi diperbolehkan. Nah, ini adalah pendapat dari Ahmad Muslim. Ziarah kubur ini dilarang waktu zaman jahiliyah, karena pada zaman jahiliyah ini orang-orang masih tersesat dan minim akan ilmu pengetahuan. Jadi para orang-orang pada zaman jahiliyah ini melarang kita untuk berziarah kubur gitu. Kita akan mengupas apa sih ziarah kubur itu? Nah, ziarah kubur itu berasal dari kata ziarah. Ziarah itu mengunjungi atau menengok. Nah, sedangkan kubur itu adalah pemakaman, tempat pemakaman. Nah, jika digabungkan, ziarah kubur adalah menengok pemakaman atau berkunjung kepada seseorang yang sudah meninggal, tempat seseorang yang sudah meninggal, yaitu yang dinamakan dengan kubur. Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan kita untuk berziarah kubur dengan bertujuan memohon doa untuk sang mayit, atau disebut dengan mendoakan si mayit, dan tanpa memberikan atau berdoa dengan wasilah-wasilah tertentu gitu. Atau kita dilarang untuk sholat di antara tempat pemakaman seseorang tersebut. Nah, di sisi lain ada tujuan ziarah kubur, yaitu kita agar mengingat sesuatu bahwa di dunia ini adalah sementara. Nah, ziarah kubur ini sangat bermanfaat juga bagi kehidupan kita, agar kita ingat kepada kematian. Baik, mungkin demikian materi yang dapat kelompok 7 sampaikan mengenai perawatan jenazah, mulai dari tentang sholat jenazah, kemudian tentang takziah dan juga ziarah kubur. Kami dari kelompok 7 memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.